Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan pemirsa, seperti biasa OPD Update membahas dan akan memberikan informasi program dan pencapaian yang sudah dilakukan oleh Dinas OPD di Kota Jambi dalam mensukseskan masyarakat yang sejahtera di Kota Jambi. Untuk itu kita akan berbincang bersama Kepala DPMPPA Kota Jambi. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Iya, sehat Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, maaf nih. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, pagi ini Ibu ada kesibukan Ibu? Oh, kebetulan saya ada kegiatan mulainya jam 10. Oh, jam 10. Bisa saya bantu? Oke, baik. Sekarang kita mau bincang-bincang Bu dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di Kota Jambi. Barangkali kita mau bincang-bincang di mana? Di sini kita atau di luar aja ya? katanya ada taman yang bagus ya? Oke, baik, kita langsung ke sana. Promosi ya. Iya. Saya ambil alat kerja saya dulu. Oke. Oke, sini yuk, ikut saya. Oh, ini taman baru Bu ya? Ya. Sudah berapa lama ini Bu? Ini baru 4 bulan. Oh, berarti untuk syuting hari ini ya spesial. Spesial menunggu Emil syuting Oke, di sini. baik, siap. Dan baik pemirsa Jambi TV, saat ini saya sedang bersama Ibu Dr. Anda Hajah Nofrentiwi Dewanti ME, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pengendalian Anak Kota Jambi. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi, Emil. Iya, hari ini kita ada di taman yang baru dibuat nih ya di DPMPPA. Khusus untuk menyambut kedatangan Emil. Oke, baik. Dan juga tentunya pada hari ini kita dengan tema Bu Novi, peningkatan kualitas keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Jambi. Ini sejauh ini DPMPPA ini tupoksinya apa sih Bu Novi? Baik, Ya. Emil, saya akan menyampaikan tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Kita mengetahui bahwa dinas singkatannya DPMPPA Ya. nih, dinas ini mempunyai 2 fungsi utama menurut urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, fungsinya sebagai mengampu urusan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada 2 tugas besar di DPMPPA yang kita ampu. Di sisi pemberdayaan masyarakat, kita mengampu kelurahan, RT dengan program inovasinya Kampung Bantar. Kalau untuk di sisi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu ada bidang yang menaungi, bidang perlindungan anak, bidang pemberdayaan perempuan, bidang data anak dan gender, serta UPTD PPA. UPTD perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Iya, itu sendiri adalah tugas dan pokok fungsi dari DPMPPA. Ya. Artinya di sini Kampung Bantar nih pemberdayaan masyarakat. Kita tahu di Kota Jambi banyak nih Kampung Bantar, Bu. Sejauh ini perkembangan seperti apa, Bu? Untuk inovasi Kampung Bantar itu adalah inovasi yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Jambi untuk memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat Kota Jambi. Jadi ini adalah perlombaan antar RT-RT yang ada di Kota Jambi. Kita tahu ya Mil, RT di Kota Jambi itu ada sebanyak 1.650 RT. Dan ini sudah mencapai 70% di tahun ini yang sudah mendapatkan predikat Bantar. Bersih, aman, dan pintar. Dan ada kabar baiknya Mil. Kemarin kami baru saja diverifikasi lapangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk menilai inovasi Kampung Bantar sebagai inovasi terbaik di Indonesia. Ini adalah berita baik dan sangat luar biasa ini Bu ya. Sangat luar biasa. Dan juga membanggakan kami khususnya dan Kota Jambi tentunya. Dan artinya sejauh ini saya pribadi saja, selama ini kita tahu Kampung Bantar, tapi tidak tahu ternyata dinas yang menaunginya adalah DPMPPA sendiri. Tentunya yang memberdayakan masyarakat untuk memilih kampung-kampung yang sesuai dengan kriterianya. Oke, baik. Nah, untuk program sejauh ini Bu, ini berhubung sudah berada di penghujung tahun. Awal penghujung tahun 2022. Program prioritas yang sudah dilakukan DPMPPA selama tahun 2022 ya. Selama tahun 2022 DPMPPA
menjalani beberapa program yang dibebankan kepada kami yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPM PPA, dan tentu saja program-program yang kami jalani ini adalah untuk mewujudkan tujuan dari RPJMD Kota Jambi, yaitu RPJMD Kota Jambi tahun 2018 tahun 2023. Di antaranya tadi yang sudah saya sampaikan adalah program Kampung Bantar, itu dari segi urusan pemberdayaan masyarakat. Ya. Inovasi yang lain adalah yang ditugaskan kepada kami, yang pertama adalah KLA. KLA ini adalah Kota Layak Anak, di mana ini adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bagi daerah-daerah yang kepala daerahnya berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua tentang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan di sini kita juga menuju penghargaan MIL yang namanya APE, Anugerah Parahita Eka Praya. Bagaimana daerah berkomitmen untuk memberdayakan perempuan, dalam hal ini adalah peningkatan pengarus utamaan gender di Kota Jambi. Iya, artinya juga di sini kita tahu bahwa 2022 ini juga Kota Jambi telah berhasil, Bu, ya, sebagai Kota Layak Anak kategori Dindia oleh Kemen PA Republik Indonesia. Dan ini prestasi yang membanggakan lagi. Alhamdulillah. Iya. Baik, dan kita kan kupas satu-satu, Bu. Yang pertama mengenai pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuan dibuatnya Kampung Bantar ini apa sih, Bu, sebenarnya? Oh, baik. Kita ketahui bahwa pemerintah daerah itu tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membangun daerahnya. Keterbatasan anggaran khususnya seperti di Kota Jambi, dari seluruh anggaran yang ada kita masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi anggaran untuk membangun Kota Jambi ini masih banyak menerima bantuan dari pusat, contohnya dari DAU, dari DAK, dari DID dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Wali Kota selalu menginstruksikan kepada kami, seluruh perangkat daerah, seluruh lurah, seluruh camat untuk berinovasi. Bagaimana caranya membangun Kota Jambi ini dengan anggaran yang terbatas, tapi bisa meningkatkan seluruh sektor untuk sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. Kampung Bantar adalah inovasi yang dicetuskan untuk memberdayakan masyarakat, di mana kita ketahui bahwa sumber daya terbesar itu ada di masyarakat. Dengan Kampung Bantar, masyarakat bersama-sama bersinergi untuk membangun kampungnya sendiri, baik itu dari segi lingkungannya, yaitu di sektor kebersihan, mengamankan kampungnya dari indikator keamanan, juga meningkatkan sumber daya manusia dari sisi indikator pintar. Kita ketahui bahwa untuk membersihkan Kota Jambi, kita membutuhkan tenaga kebersihan. Yang ada saat ini pada Dinas Lingkungan Hidup itu hanya untuk membersihkan poros-poros utama jalan di Kota Jambi. Kalau sampai ke kampung-kampungnya itu sendiri, pemerintah kota tidak sanggup. Jadi bagaimana kita berinovasi agar masyarakat ikut bertanggung jawab membersihkan kampungnya. Dari sektor keamanan, untuk membuat pos kamling itu membutuhkan dana. Minimal kisaran dananya 15 sampai 20 juta untuk satu pos kamling. Bayangkan saja kalau RT-nya 1650 RT. Belum lagi satu RT itu kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu pos kamling kalau wilayahnya besar. Nah, ini juga membutuhkan dana yang cukup banyak. Belum lagi kalau kita meng-hire tenaga pengaman. Untuk itu kita mengadakan inovasi agar masyarakat peduli dengan keamanan di kampungnya, itu melalui Kampung Bantar. Jadi dengan keterbatasan anggaran untuk membersihkan Kota Jambi, untuk menjaga keamanan Kota Jambi, untuk meningkatkan SDM Kota Jambi, diinisiasilah sebuah program Kampung Bantar, di mana program ini memecut partisipasi dari masyarakat untuk peduli dengan lingkungannya sendiri. Ya, artinya inovasi Kampung Bantar ini juga
seprovinsi Jambi juga terkenal bahwa di kota Jambi yang banyak memiliki se-Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Dan Kampung Bantar ini sendiri Bu, dalam artian bahwa menumbuh kembangkan rasa gotong royong dan peduli terhadap masyarakat perkotaan Bu Novia. Masyarakat Jambi sebagai ibu kota provinsi yang memiliki masyarakat latar belakang yang sangat heterogen, disinilah untuk menciptakan kebersamaan. Kita kan ada beberapa suku yang ada di kota Jambi, jadi dengan adanya Kampung Bantar, masyarakat semakin kompak dan bersinergi untuk membangun kota Jambi terkini. Dan program Kampung Bantar ini untuk program di tahun-tahun selanjutnya seperti apa Bu? Target kita kan baru 70%. Sesuai dengan janji Bapak Wali Kota di dalam RPJMD-nya, minimal sampai dengan akhir masa jabatannya 80%. Jadi ke depan ada target-target lagi yang diberikan kepada kami untuk menciptakan kampung bantar yang lain. Iya, artinya di sini 30% mungkin di DPM PPA 30% ini sangat sangat mungkin bisa selesai di akhir masa jabatan Bu ya. Iya. Semangat Bu Novi. Baik. Karena ini 70% saja sudah diselesaikan dalam beberapa tahun. Artinya 30% ini tidak seberat dari awal 70% tadi. Mudah-mudahan baik, dan ini berjalan lancar sesuai dengan target yang diberikan kepada kami. Siap, amin amin. Baik pemirsa, masih bersama OPD Update bersama DPM PPA Kota Jambi, masih bersama Bu Novi di sini, Kepala DPM PPA Kota Jambi, dan tadi kita sudah membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh DPM PPA dan program apa saja yang sudah dilakukan hingga akhir tahun 2022. Dan kita langsung ke tema upaya pencegahan kekerasan ini dengan meningkatkan kualitas keluarga. Untuk peningkatan kualitas, bagaimana pentingnya Bu Novi peningkatan kualitas keluarga di masyarakat Kota Jambi? Baik, saya akan menjelaskan program-program yang kita laksanakan selama tahun 2022 dalam upaya peningkatan kualitas keluarga. Perlu diketahui bersama, saat ini pemerintah Kota Jambi telah memiliki sebuah aturan, yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Ketahanan Keluarga. Dan upaya-upaya yang sudah kami lakukan untuk penguatan ketahanan keluarga ini, diantaranya kita memiliki UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA Kota Jambi, di mana tugas dari UPTD ini adalah kami selain menerima laporan dari korban kekerasan, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi ini. Dan sosialisasi ini kami membuat inovasi juga nih Mil, namanya Pita Molin. Pita Molin. Apa tuh Bu? Itu pemberian informasi dan pelayanan konsultasi dengan mobil perlindungan. Kami ada mobil perlindungan, jadi anak-anak sekolah yang kita datangi itu boleh curhat. Oh iya. Kita punya mediator, kita punya psikolog klinis, juga kita punya pengacara yang untuk mendampingi kasus kekerasan sampai ke tingkat pengadilan. Selanjutnya lagi upaya yang lain, kita melakukan konsultasi dan seminar parenting. Seminar parenting ini baik kepada ibu-ibu muda yang di awal-awal pernikahan maupun kepada seluruh keluarga-keluarga yang menjadi korban kekerasan, keluarga-keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan. Ini kita bisa diwadahi dengan Puspaga namanya, Pusat Pelayanan Keluarga. Ini baik bagi anak yang korban kekerasan maupun keluarga yang sedang dalam menghadapi permasalahan dalam keluarganya. Nah, untuk UPTD yang tadi Ibu jelaskan tadi, apakah sudah merata ada di seluruh kecamatan seperti apa Bu? Kalau UPTD adanya di dinas kita. Oh iya. Ya, ada di belakang gedungnya. Cuma kru-kru yang ada di UPTD itu mobile. Oh iya. Mobile ke kecamatan-kecamatan dan ke sekolah-sekolah. Kalau inovasi Pita Molin tadi adalah inovasi yang kami lakukan menjemput permasalahan-permasalahan yang ada, yang tren saat ini seperti bullying ya. Di sekolah-sekolah udah ini lagi marak-maraknya Bu ya. Bullying. Nah, kita mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah. Dan tahun 2023 inovasi ini akan kita tingkatkan menjadi inovasi namanya Peluk Molin. Selain ke sekolah-sekolah, kita mendatangi kelurahan-kelurahan. Jadi kita kumpulkan masyarakat agar bukan anaknya saja yang tahu, tapi orang tuanya juga tahu
bahwa batasan-batasan kekerasan baik terhadap perempuan dan anak itu seperti apa. Iya, karena untuk bullying ini sendiri barangkali bukan saja tugas DPM-PPA ataupun anak-anak saja, tapi ini juga ada peran orang tua yang dibutuhkan di sini, Bu Novi ya. Oke, baik. Dan untuk sejauh ini angka kekerasan terhadap perempuan, Bu, di Kota Jambi sendiri sepanjang tahun 2022 seperti apa, Bu? UPTD kami itu mulai berdiri pada pertengahan 2019. Ya. Dan dari data yang sudah masuk ke DPM PPA, khususnya ke UPTD PPA ini, trennya mengalami peningkatan, Mil. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus di Kota Jambi. Sisi lain yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa saat ini setelah kami menjemput bola ke sekolah, ke kelurahan-kelurahan atau tempat perkumpulan-perkumpulan masyarakat sudah banyak tahu tentang tempat di mana mereka harus mengadu jika mereka mengalami atau melihat suatu kekerasan di lingkungannya. Jadi dengan masifnya kami memberikan informasi kepada masyarakat itu tidak takut-takut lagi. Tidak malu-malu lagi untuk melaporkan kasusnya. Karena SOP yang kami siapkan bahwasanya semua yang mengadukan ke kita itu dirahasiakan. Baik itu pelakunya, korbannya, ataupun orang yang menyampaikannya. Itu kita jaga kerahasiaannya. Bahkan bagi yang memerlukan perlindungan secara khusus, kami telah memiliki rumah aman. Rumah aman ini untuk kita menempatkan si korban, baik itu anak atau orang tuanya, di rumah aman, dan tempatnya itu dirahasiakan. Hanya kru dari UPTD saja yang tahu. Jadi ini ada beberapa korban yang sudah kita inapkan di rumah aman, kita edukasi, kita perbaiki secara psikologi dengan psikolog klinis sampai betul-betul sudah normal, baru kita pulangkan lagi ke keluarganya. Iya, baik. Tadi sudah dikatakan Bu Novi bahwa ada UPTD yang didirikan mulai dari 2019. Nah, sejauh ini ada nggak, Bu? Tidak bisa kita katakan peningkatan ya, Bu ya. Tapi ada beberapa faktor yang membuat ini terjadi peningkatan. Nah, selama pandemi apakah ini ada kaitannya, Bu? Barangkali untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi, karena pandemi ini juga berdampak terhadap ekonomi. Nah, sejauh ini pandemi COVID-19 berdampak nggak, Bu, terhadap peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Dari data yang kami dapatkan di UPTD bahwasanya peningkatan kasus di saat pandemi memang ada peningkatan ya, cukup signifikan, khususnya terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi kalau kekerasan terhadap perempuan peningkatannya tidak begitu berarti. Khusus untuk anak ini sangat mengkhawatirkan bagi kami. Namun ini upaya-upaya terus kita lakukan ya. Seperti kita juga marak saat ini juga ada geng motor. Ini pada saat pandemi kita mengetahui bahwa tidak ada tatap muka di sekolah-sekolah. Semua sekolahnya online. Otomatis efeknya semua anak-anak itu memiliki gadget. Jadi dampak negatif dari mereka menggunakan gadget sepanjang hari tanpa diawasi oleh orang tuanya, ini membuat ada efek negatif. Dan ini sudah kita antisipasi dengan mengadakan misalnya sehari tanpa gawai. Itu ada kegiatannya setiap Sabtu di Tugu Kris. Itu DPM PPA beserta dengan UPTD dan Puspaga dan Forum Anak Bumi Angso II Kota Jambi mengadakan kegiatan sehari tanpa gawai. Nah, ini adalah upaya antisipasi agar anak-anak yang sudah terbiasa pada saat pandemi dengan menggunakan gadget dan ada efek-efek negatifnya itu bisa kita minimalisir. Iya, baik. Dan masalah geng motor, begal ini sempat marak di Kota Jambi. Sempat marak setelah tertangkap ternyata pelakunya masih anak di bawah umur nih, Bu Novi. Nah, ini peran dari DPM PPA sejauh ini dengan adanya kasus ini seperti apa? Baik, kalau yang untuk geng motor geng motor alhamdulillah setelah kita intens berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan maupun TNI, kemarin di bulan September kita sudah menyatakan status gawat darurat sosial
untuk kelompok anak bermotor atau istilah kerennya geng motor, Geng motor ya. Nah, setelah ada ini kita melakukan piket secara rutin khususnya pada saat hari libur. Piket ini diikuti, dijalani oleh seluruh stakeholder yang ada. Jadi ada yang dari pemerintah kota, ada dari pihak kepolisian, ada yang dari pihak TNI maupun dari kejaksaan, dan itu patroli keliling kota. Dan ini sangat dibantu dengan aktifnya Poskamling. Itu tadi kaitannya dengan Kampung Bantar. Setelah kita mengaktifkan seluruh Poskamling yang ada di Kota Jambi, begitu 1 minggu setelah adanya instruksi wali kota tentang status gawat darurat sosial di Kota Jambi terhadap anak-anak bermotor, itu langsung tidak ada anak-anak yang berkeliaran. Jadi kita ada jam malam sampai dengan saat ini. Jadi jam 11 kita sudah mengadakan razia bagi anak-anak yang berkeliaran di luar rumah tanpa didampingi oleh orang dewasa atau orang tua. Iya, artinya program yang dilakukan DPM-PPA, peran serta DPM-PPA terhadap permasalahan-permasalahan geng motor ini sangat efektif, Bu, ya, dengan memperlakukan jam malam. Dan mulai besok hari Senin tanggal 5 kita bagi anak-anak yang sudah pernah dibina di Polresta itu akan dibina kembali di SPN, di Sekolah Polisi Negara. Ya. Baik, dan ini sebenarnya anak-anak ini terdampaknya apakah dari gawai atau dari lingkungan, Bu? Sebenarnya kalau kita melihat seluruh pelaku dari geng motor, ini anak-anaknya tidak mempunyai motif apa-apa. Karena tadi sudah Emil bilang semua pelakunya itu berkategori anak-anak. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia 0 sampai 18 tahun itu masih anak-anak. Jadi semua yang sudah dibina, ditangkap dari pihak kepolisian itu usianya di bawah 18 tahun. Dan setelah diteliti secara psikologi oleh tim-tim dari kepolisian, mereka ini tidak mempunyai motif apa-apa, hanya ingin aktualisasi diri saja. Jadi memang perlu pendampingan dari orang tua dan lingkungannya agar anak-anak ini bisa menjalani masa-masa anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, dan artinya di sini pengawasan orang tua juga sangat dibutuhkan di sini, apalagi dengan canggihan teknologi dan karena ini bukan kinerja dari DPM-PPA, TNI, Polri saja, Bu, ya. Artinya sebagai orang tua juga punya tanggung jawab penuh. Baik, pemirsa, masih bersama OPD Update edisi DPM-PPA, masih bersama Kepala Dinas Bu Novi, dan saat ini kita sudah membahas tadi bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DPM-PPA Kota Jambi, bagaimana perlindungan untuk anak dan perempuan, dan tadi juga kita sudah membahas masalah hal-hal yang sudah terjadi saat ini, bagaimana maraknya geng motor. Nah, untuk kita ke teknis dari masyarakat saja, Bu, barangkali seorang perempuan atau anak ini terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Nah, ini teknisnya seperti apa jika korban kekerasan perempuan melapor ke DPM-PPA? Baik, saya jelaskan tadi di awal bahwa kami telah memiliki unit pelaksana teknis dinas, perlindungan perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi. Bagi masyarakat Kota Jambi yang melihat atau mengalami adanya kekerasan, baik itu terhadap perempuan dan anak, bisa melaporkan ke UPTD kami. Kantornya ada di DPM-PPA di Jalan Samarinda, Kota Baru, Kota Jambi. Adapun prosedurnya, ketika melaporkan itu akan kita mediasi. Pelaku dan korban akan kita mediasi terlebih dahulu oleh tim mediasi kami yang sudah berpengalaman beberapa kali mediasi. Nanti kalau seandainya terjadi gangguan psikologi, kami telah menyiapkan tenaga psikolog maupun psikolog klinis yang berpengalaman tentunya, yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan psikologi dari si korban. Dan selanjutnya apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat DPM-PPA Kota Jambi, kita akan mengangkat kasus ini sampai ke pihak kepolisian dan sampai ke pengadilan, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian yang juga ada unit PPA-nya maupun ke kejaksaan yang juga ada unit PPA-nya. Selama ini seluruh kasus yang sudah dilaporkan ke UPTD kami, alhamdulillah semuanya dapat kami selesaikan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kami.
Dan artinya di sini pendampingan DPM PPA sampai dengan kasus selesai, Bu ya. Sampai Apabila ke mediasi tingkat gagal pengadilan. dilakukan, ya. Sampai ke tingkat pengadilan. Baik, Karena dan kasus itu kan levelnya macam-macam, ya, Emil ya. Ada yang ringan, ya, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang nggak mau damai. Ya. Yang nggak mau damai ya kita selesaikan sesuai dengan urutannya. Oke, baik. Dan kekerasan terhadap perempuan ini, Bu, terkadang menjadi hidden case karena ini menganggap suatu aib. Karena masih banyak masyarakat tabu perempuan-perempuan dan juga anak Malu yang, ya. nah, Bu, ini jadi aib keluarga kalau dilaporkan. Ini bakal jadi trending topik di lingkungan rumah. Nah, ini menurut Ibu menanggapi hal semacam ini seperti apa? Makanya kita perlu mengedukasi dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Bagi yang sudah melaporkan ke kami, Ya. itu tidak kita expose datanya, baik yang melaporkan maupun korbannya. Itu selama ini itu terjadi seperti itu, sehingga sekarang masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkannya karena mereka sudah menyadari beberapa di lingkungannya yang mengadukan selesai dengan baik dan tidak ada terekspos sedikit pun, kecuali kalau kasus-kasus yang viral ya, yang udah terlanjur viral baru adanya dilaporkan ke DPM PPA. Tapi selama ini kasus yang masuk ke kami, insya Allah semuanya diselesaikan secara silent. Oke, baik. Berhubung viral dibahas nih, Bu. Nah, ini kebanyakan di zaman teknologi sekarang menggunakan gawai, semuanya terkadang tanpa harus mereka curhat ke DPM PPA tiba-tiba sudah viral duluan. Nah, ini untuk apalagi di zaman teknologi seperti ini, apakah ada layanan khusus dari DPM PPA barangkali karena datang sendiri barangkali ada malu atau takut segala macam, Bu? Nah, apakah ada sosial media yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk barangkali curhat melalui gawai? Oh iya. Kota Jambi kan sudah merupakan kota Smart City, ya. Kita ada layanan call center 112. Salah satu telepon yang bisa dihubungi nanti di 112, semua permasalahan yang ada di kota, termasuk di dalamnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti dihubungi langsung ke call center yang ada di DPM. Jadi artinya 112 ini tidak bukan saja kedaruratan, tapi ini untuk curhat mengenai korban kekerasan juga bisa, Bu ya. Bisa. Dan ini sebuah ini udah jalan. Oh, sudah jalan. Sudah jalan. Baik, dan tentunya ini juga sebagai informasi juga untuk seluruh pemirsa Jambi TV, tentunya 112 ini dapat juga menjadi wadah untuk curhat nih untuk yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga. Benar. Ya, Bu Novi. Baik. Itu kita sudah bahas bagaimana pemberdayaan masyarakat mengenai kekerasan perempuan dan anak, dan kita sedikit, Bu, tadi layak anak, kota layak anak ini belum kita bahas nih. Seperti apa tentunya yang menjadi indikator penilaian sehingga Kota Jambi dapat predikat menjadi kota layak anak. Baik, untuk kota layak anak dalam penilaiannya dibagi dalam 6 klaster. Yang pertama itu klaster kelembagaan, di mana komitmen daerah diwujudkan dalam suatu aturan, baik itu peraturan wali kota maupun peraturan daerah atau perda yang menguatkan bahwa Kota Jambi berkomitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak. Itu dari segi kelembagaan. Yang kedua dari segi kesehatan, di mana kita sudah menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan yang ramah anak. Tentunya ini sesuai dengan standar dan indikator yang diberikan oleh pihak Kementerian PPA Republik Indonesia. Yang ketiga dari segi pendidikan, di mana seluruh sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Jambi telah berstandarkan sekolah ramah anak. Dan selanjutnya adalah PISA, itu pusat informasi sahabat anak, di mana perpustakaan Kota Jambi juga ini baru mendapatkan predikat sebagai perpustakaan level pertama yang ramah anak. Dan yang ketiga, bagaimana upaya perlindungan khusus sehingga terhadap anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus itu sudah diperhatikan oleh pemerintah Kota Jambi. Dan itu, Emil, ada satu yang ingin saya sampaikan. Ya, gimana, Bu Novi? Bahwa saat ini Kota Jambi telah memiliki RBRA. Sudah tahu belum RBRA? Apaan tuh, Bu? Ruang bermain ramah anak. Itu sudah diakreditasi oleh Kementerian PPA dan menjadi RBRA dengan nilai terbaik se-Indonesia. Tempatnya itu di Taman Kongko. Jadi di samping SMP Negeri 25 Kota Jambi. Itu sudah terakreditasi secara nasional dan mendapatkan nilai terbaik se-Indonesia.
Dan ini pencapaian luar biasa lagi, Bu. Banyak prestasi yang dilakukan di sini. Dan juga untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Dan prinsipnya bahwa prinsip dari Kota Layak Anak sendiri apa, Bu? Bagaimana pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, baik. Dan di 2023, Bu, ini sudah di penghujung tahun. Kita sudah bahas pemberdayaan masyarakat, kekerasan terhadap perempuan, bagaimana teknis jika terjadi kekerasan sampai dengan Kota Layak Anak. 2023 program ke depan, Bu Novi. Untuk 2023, selain melanjutkan program-program yang ada saat ini, misalnya Kampung Bantar, kita akan menambah jumlah RT yang mendapatkan predikat Kampung Bantar, mempertahankan predikat Nindya KLA. Bahkan kita sudah punya cita-cita pengen jadi yang utama nih. Jadi upaya-upaya itu sudah mulai kita lakukan dari sekarang sampai nanti pada saat penilaian. Selanjutnya juga akan berkomitmen untuk meraih APE, Anugerah Parahita Eka Praya, terhadap komitmen pemerintah kota terhadap pengarusutamaan gender. Oke, baik, itu dia target-target dan rencana ke depan yang akan dilakukan DPM PPA. Dan himbauan barangkali dari Bu Novi yang ingin disampaikan untuk pemirsa Jambi TV di rumah, terkhusus untuk masyarakat Kota Jambi. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi agar apabila melihat atau mengalami kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak, dapat mengkomunikasikannya, melaporkannya kepada kami di UPTD PPA Kota Jambi di DPM PPA. Yang kedua, pesan saya kepada masyarakat Kota Jambi, bagi RT-RT yang sudah mendapatkan predikat Kampung Bantar agar terus dipertahankan. Karena Kampung Bantar ini adalah proses untuk pemberdayaan masyarakat dan proses ini dilakukan dengan susah payah dan sebaiknya itu dipertahankan agar ini bisa menjadi kebanggaan Kota Jambi tentunya. Iya, baik. Itu dia himbauan dan pesan yang disampaikan langsung oleh Kepala DPM PPA Kota Jambi. Dan semoga informasi yang kita berikan pada hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi sumber informasi yang sangat luar biasa untuk seluruh pemirsa Jambi TV di rumah. Bu Novi, terima kasih banyak atas waktunya. Sangat luar biasa tentunya pada hari ini. Dr. Ada Hajah Novrentiwi Dewanti ME, terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program OPD Update. Ikuti terus OPD Update mana lagi yang akan saya sambangi dan update apa saja yang sudah dilakukan OPD lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mulur Rahim beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.